Di kampus, di kelas, dan di tengah kehidupan bersama, pendidikan karakter membantu kita bukan hanya menjadi pintar, tetapi juga menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Dalam video ini, kita akan membahas apa itu karakter, komponennya, dan bagaimana penerapannya dalam pendidikan. Karakter dapat dipahami sebagai seperangkat nilai, sikap, dan kebiasaan yang melekat pada diri seseorang. Karakter memengaruhi cara kita berpikir saat menghadapi situasi, cara kita merasakan dampak tindakan, dan cara kita menilai apa yang tepat untuk dilakukan. Karena itu, karakter bukan sesuatu yang abstrak. Ia hadir dalam keputusan sehari-hari, dari hal kecil sampai pilihan yang menyangkut orang lain. Kita bisa melihat karakter dari konsistensi perilaku, bukan hanya dari ucapan yang terdengar baik pada satu kesempatan. Pilihan etis, rasa tanggung jawab, dan cara seseorang membangun hubungan dengan orang lain menunjukkan kualitas karakter yang sebenarnya. Orang yang berkarakter tidak berhenti pada mengetahui mana yang baik. Ia juga memiliki kemauan untuk memilihnya. Dan ketika pilihan baik itu diulang terus-menerus, nilai berubah menjadi kebiasaan, disitulah karakter benar-benar terbentuk. Thomas Licona dalam Educating for Character tahun 1991 menjelaskan bahwa pendidikan karakter bertumpu pada 3 komponen yang saling berkaitan, yaitu moral knowing, moral feeling, dan moral action. Moral knowing berbicara tentang apa yang perlu seseorang pahami agar dapat menilai yang baik dan yang benar. Di dalamnya ada pemahaman tentang nilai, kemampuan memberi alasan moral, melihat dari sudut pandang orang lain, dan membuat keputusan secara bertanggung jawab. Namun, mengetahui saja belum cukup. Seseorang bisa paham nilai yang baik, tetapi belum tentu terdorong untuk menjalaninya. Karena itu, Licona menambahkan moral feeling, yaitu sisi batin yang membuat nilai terasa penting dan layak diperjuangkan. Komponen ini mencakup hati nurani, empati, cinta pada kebaikan, pengendalian diri, dan kerendahan hati. Saat seseorang mampu merasakan dampak tindakannya pada orang lain, keputusan moral tidak lagi terasa seperti aturan kosong. Lalu ada moral action, yaitu tahap ketika nilai tidak berhenti di pikiran dan perasaan, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata. Moral action membutuhkan kompetensi agar seseorang tahu cara bertindak dengan tepat dalam situasi nyata. Ia juga membutuhkan kemauan karena tindakan baik sering menuntut keberanian, disiplin, dan pilihan sadar. Dan yang membuatnya bertahan adalah kebiasaan. Tindakan baik yang diulang akan menjadi pola hidup, bukan respons sesaat. Jadi, pendidikan karakter yang utuh membantu peserta didik tahu yang baik, merasakan nilai kebaikan, lalu membiasakan diri untuk melakukannya. Pelaksanaan pendidikan karakter tidak terjadi dengan sendirinya. Ia perlu dirancang dan dijalankan secara konsisten di lingkungan pendidikan. Yang pertama adalah teladan dari pendidik. Peserta didik belajar bukan hanya dari materi, tetapi dari sikap yang mereka lihat setiap hari. Yang kedua adalah pembiasaan dalam rutinitas. Salam, disiplin waktu, kerjasama, dan tanggung jawab perlu hadir dalam kegiatan yang berulang. Yang ketiga adalah pembelajaran yang mengintegrasikan nilai, sehingga diskusi di kelas tidak hanya mengejar jawaban benar, tetapi juga pertimbangan yang benar. Yang keempat adalah lingkungan sekolah atau kampus yang mendukung. Aturan, budaya, dan relasi sosial perlu sejalan dengan nilai yang diajarkan. Yang kelima adalah sinergi keluarga dan masyarakat, karena karakter tidak dibentuk hanya di ruang kelas. Nilai yang diajarkan di kampus akan lebih kuat jika diperkuat juga di rumah dan di lingkungan sosial sehari-hari. Yang keenam adalah evaluasi melalui pengamatan dan umpan balik. Perkembangan karakter lebih tepat dilihat dari perilaku nyata daripada tes hafalan. Karena itu, keberhasilan pendidikan karakter menuntut konsistensi lintas situasi. Nilai yang sama perlu hidup di kelas, di organisasi, di rumah, dan di masyarakat. Ketika semua unsur itu saling menguatkan, pendidikan karakter tidak berhenti sebagai wacana,
tetapi menjadi pengalaman yang benar-benar membentuk diri. Intinya sederhana tetapi mendalam, tahu, peduli, bertindak. Pendidikan karakter berhasil ketika nilai dipahami dengan jernih, dirasakan sebagai kebutuhan batin, lalu diwujudkan secara konsisten dalam tindakan sehari-hari. Disitulah pengetahuan berubah menjadi kepedulian, dan kepedulian berubah menjadi kebiasaan hidup yang membentuk siapa kita. Karakter yang baik tidak lahir dalam sekali pilih, ia tumbuh dari pilihan baik yang terus diulang. Karena itu, pendidikan karakter bukan tambahan dalam pendidikan, ia adalah inti dari pembentukan manusia yang utuh,